Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ibu Pratiwi Kurniati, MAK. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih cara menentukan harga pokok produk atau biasa kita kenal dengan nama produk costing. Nah, untuk menentukan produk costing sendiri biasanya dilakukan oleh perusahaan atau usaha yang melakukan pengolahan bahan baku mentah menjadi barang jadi, biasanya perusahaan manufaktur. Nah, untuk harga pokok produk sendiri dibagi melalui dua cara dalam menentukannya. Yang pertama, kalian bisa membuatnya dengan harga pokok produk konvensional atau biasa dikenal dengan harga pokok produk penuh atau full costing. Nah, pastinya untuk harga pokok produk yang versi full costing ini rumusnya biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja ditambah biaya overhead pabrik. Jadi semua biaya produksi itu kita hitung. Biaya produksi itu ya terdiri dari 3 tadi yang saya sebutkan, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik. Nah, untuk harga pokok produk dengan metode full costing ini, dia biaya yang tetap maupun yang variabel semua dijadikan biaya produksi. Nah, kalau bedanya dengan yang kedua itu harga pokok variabel. Untuk harga pokok variabel atau variable costing ini adalah metode kedua. Dia hanya mencantumkan biaya yang bersifat variabel saja. Sedangkan yang biaya produksi bersifat tetap itu tidak diberlakukan sebagai harga pokok produk, melainkan hanya sebagai unsur biaya produk. Nanti kita akan coba mencoba untuk mengerjakan contoh dari laporan laba rugi versi harga pokok variabel dan full costing. Jadi ada dua ya metode harga pokok produk. Yang pertama full costing, yang kedua variable costing. Kalau full costing dia menjadikan semua biaya produksi baik dia biaya tetap maupun biaya variabel. Sedangkan untuk variable costing hanya biaya yang bersifat variabel saja. Oke. Nah, ini untuk versi perbedaan kedua metode. Untuk full costing metode, di sini kita bisa lihat biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik sendiri itu di luar dari biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung. Nah, jadi kalau tenaga kerja langsung mungkin biasanya biaya upah untuk karyawan yang membuat produksi barang kita gitu ya. Kemudian kok bahan baku ya bahan baku untuk memproduksi produk kita. Sedangkan overhead pabrik itu apa? Biaya yang selain bahan baku dan tenaga kerja langsung. Overhead pabrik itu bisa biaya variabel, bisa biaya tetap. Seperti yang pernah dijelaskan bahwa variabel itu dia sifatnya sesuai dengan berapa produksi yang kita hasilkan, maka itu bersifat biaya variabel. Tapi kok biaya tetap itu dia sekali mengeluarkan ya, cukup sekali. Contohnya misalnya kalau biaya variabel itu kita memproduksi produk, kita membutuhkan bahan baku atau membutuhkan bukan bahan baku, misalnya packing. Jadi itu sesuai dengan berapa produk tersebut. Sedangkan untuk biaya tetap itu contohnya biaya sewa untuk tempat produksi. Nah, misalnya kita menyewa 1 tahun ya, 1 tahun sekali. Nah, itu masuk biaya tetap. Jadi tidak mempengaruhi berapa jumlah produksi kita. Nah, ini semuanya kita tambah dapatlah harga pokok produk dengan mencantumkan biaya overhead pabrik variabel dan tetap. Sedangkan untuk variable costing method dia sama rumusnya, biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik. Namun biaya overhead pabrik ini
seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dia hanya mencantumkan biaya overhead pabrik yang variabel. Nah, ini ya perbedaannya. Oke, ini adalah perbedaan dari variable costing dan full costing. Untuk full costing, overhead untuk yang tetap akan diperhitungkan dalam harga pokok produk. Sedangkan laporan laba rugi untuk metode full costing, fungsi pokok yang ada di dalam perusahaan seperti fungsi produksi, fungsi pemasaran, dan fungsi administrasi dan umum itu dimasukkan ke dalam laporan laba rugi metode full costing. Sedangkan variable costing, overhead tetap tidak diperhitungkan harga pokoknya, tapi diperlakukan sebagai biaya periodik. Jadi setelah menghitung harga pokok produk, barulah kita akan menghitung overhead tetapnya. Nah, kemudian untuk laporan laba rugi metode variable costing, biaya digolongkan berdasarkan perilakunya terhadap perubahan volume kegiatan. Ya, karena kita tahu kalau variable costing itu sifatnya adalah sesuai dengan berapa banyak sih volume produksi barang yang kita hasilkan. Oke, ini adalah contoh dari laporan laba rugi. Yang pertama, metode full costing. Di sini kita bisa lihat hasil penjualan ya dikurang dengan harga pokok penjualan, dapatlah hasilnya laba kotor atau gross profit. Nah, kemudian dapatlah biaya dikurang biaya pemasaran dan biaya administrasi umum, dapatlah laba bersih. Sedangkan untuk metode variable costing, hasil penjualan dikurang dengan biaya variabel, ya biaya variabel aja ya, yang tadi kan ini variabel juga, tetap juga. Nah, itu harga pokok penjualan berapa, kemudian dikurang dengan biaya pemasaran variabel, kemudian biaya administrasi umum variabel, dapatlah yang namanya margin kontribusi. Nah, kemudian biaya tetap, di sini biaya tetapnya dikurang dengan BOP tetap ya, biaya overhead pabrik, kemudian biaya pemasaran tetap dan biaya administrasi umum tetap. Jadi jumlah dari biaya tetap ini kita kurangkan dengan margin kontribusi, dapatlah laba bersih. Kita mungkin untuk bisa lebih pahamnya, saya akan memberikan contoh ya nanti di akhir. Nah, ini keunggulan dan kelemahan variable costing. Apa sih kelemahannya? Jadi kalau untuk variable costing, dia itu tidak bisa digunakan untuk pelaporan pada pihak eksternal perusahaan. Karena kan pada perhitungan harga pokok produksinya saja dia tidak mencantumkan mencantumkan biaya tetap ya. Jadi dia cukup untuk menghitung biaya variabel saja, kemudian di akhir baru akan dihitung kayak gitu biaya tetapnya. Kemudian kesulitan dalam pemisahan biaya tetap dan biaya variabel. Jadi memang variable costing ini cocok digunakan untuk internal perusahaan saja ya, untuk bisa melihat bagaimana sih margin kontribusi di perusahaan tersebut ya. Kemudian keunggulannya pertama, alat perencanaan operasi ya, sebagai alat perencanaan operasi. Jadi tersedianya data tentang biaya variabel dan margin kontribusi. Ini tuh fungsinya bisa memudahkan manajemen dalam pengambilan keputusan kalau misalnya dibutuhkan cepat nih gitu. Nah, jadi memang karena dia berhubungan dengan biaya variabel ya, jadi hubungannya itu setiap hari gitu ya, biaya yang dihadapi setiap hari. Jadi cocok kalau pakai variable costing untuk yang internal. Kemudian memudahkan penetapan harga jual. Kemudian sebagai alat bantu pengambilan keputusan manajemen, menentukan titik impas atau pulang pokok, dan sebagai alat pengendalian manajemen. Oke, saya akan memberikan contoh untuk perhitungan laporan laba rugi ya dari kedua
kedua metode. Oke, yang pertama metode full costing. Di sini kita bisa lihat bahwa ada 2 tahun, 2018 dan 2019. Di hasil penjualan di sini, ya di tahun 2018 itu penjualan mendapatkan 280.000, sedangkan penjualan tahun 2019 meningkat 350.000. Kemudian di harga pokok penjualan, nah ini ya, kalau mungkin perusahaan dagang atau perusahaan biasa biasanya cukup menghitung hasil penjualan dikurang harga pokok penjualan. Itu kalau misalnya perusahaan atau usaha yang tidak perlu mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Nah, kalau ini kasusnya beda. Ini adalah perusahaan manufaktur yang dia memang fokusnya mengolah bahan baku ya dari mentah menjadi bahan jadi. Jadi lebih rinci ya terkait berapa sih persediaan awalnya? Persediaan awal di sini 47.600. Nah, ini ditambah dengan biaya produksi. Biaya produksi di sini adalah biaya bahan baku ditambahin biaya tenaga kerja ditambah biaya overhead pabrik. Nah, untuk persediaan awal ini kita pasti memperoleh persediaan itu dari persediaan akhir di tahun 2018 ya. Di sini 47.600. Kemudian untuk biaya produksinya, biaya bahan baku 1.000 dikali 75 di tahun 2018. Kemudian biaya bahan baku untuk tahun 2019 800 kali 75 ya, 60.000. Kemudian untuk biaya tenaga kerja di sini, jadi produksinya itu ada 1.000 ya. Jadi sini 1.000 itu unit produksinya, sedangkan 41 ini adalah biaya tenaga kerja per produksinya. Jadi 1.000 dikali 41 ya, 41.800 unit dikali 41 tahun 2019 32.800. Kemudian di sini biaya overhead pabrik 1.000 unit dikali 30 untuk variabel 30.000 dan 800 kali 30 untuk tahun 2019 24.000. Dan kemudian biaya tetap overhead pabriknya 92.000 dan 2019-nya sama ya, 92.000. Jadi kalau biaya tetap itu beda ya sama biaya variabel. Kalau biaya tetap itu saya bilang sekali aja dia mengeluarkan, jadi tidak perlu menghitung berapa unit produksinya ya. Nah, kemudian di sini total biaya produksinya ditambah. Jadi biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja ditambah biaya overhead pabrik yang variabel dan yang tetap. Hasilnya 238.000. Nah, tahun 2019 juga seperti itu ya. 60.000 tambah 32 sekian tambah 24 sekian ditambah 92 sekian. Dapatlah 208.800. Oke, jadi itu adalah total biaya produksi. Untuk barang yang siap dijual, kita cari dengan rumus total biaya produksi ditambah persediaan awal. Jadi persediaan awalnya, karena di tahun 2018 itu tidak ada persediaan awal ya. Nah, jadi langsung ditulis angka total biaya produksinya 238.000. Sedangkan untuk harga pokok barang siap dijual untuk tahun 2019 adalah persediaan awal 47.600 ditambah dengan 208.800 dapatlah 256.400. Ya, jadi ini sudah ada rumusnya. Barang siap dijual itu adalah total biaya produksi ditambah persediaan awal. Nah, kemudian apalagi kita harus mengurangi barang siap dijual dengan persediaan akhir. Persediaan akhir untuk tahun 2018 adalah 47.600 ya. Di sini didapatkan dari 1.000
dikurang 800 ya. Jadi unit produksi tahun 2018 dikurang dengan unit produksi di tahun 2019. Kemudian dikali dengan 238.000, ini barang siap dijual ya. Dibagi dengan 1000 unit. Total biaya produksi, dikali dengan total biaya produksi dibagi 1000 unit sama dengan 200. 1000 kurang 800 unit kan 200, dikali dengan 238.000 bagi 1000 sama dengan 238. Berarti persediaan akhirnya adalah Rp47.600. Oke, jadi untuk harga pokok penjualan di tahun 2018, jadi HPP atau harga pokok penjualan itu rumusnya barang siap dijual dikurang dengan persediaan akhir. Jadi 238 ini dikurang sama 47.600 sama dengan 190.400. Sedangkan di tahun 2019 256.400. Oke, sekarang setelah dapat harga pokok penjualan, maka kita akan mencari laba kotor atau dikenal sebagai gross profit ya. Itu dapatnya dari hasil penjualan ya, penjualan dikurang HPP atau harga pokok penjualan. Jadi harga pokok penjualan itu beda dengan harga pokok produksi ya, sekali lagi. Nah, untuk laba kotor tinggal kita kurangi 280.000 dikurang dengan 190.400 sama dengan 49.600. Tahun 2019 350.000 dikurang dengan HPP 256.400, 93.600 ya hasilnya. Oke. Nah, kemudian setelah selesai mencari laba kotor, kita akan mencari biaya lain ya, misalnya biaya di luar dari produksi, yaitu biaya administrasi dan biaya penjualan. Biaya administrasi di sini misalnya biaya variabelnya adalah 800 unit dikali 12 rupiah, maka 9.600. Kemudian tahun 2019 1000 unit dikali 12, 12.000. Sedangkan untuk biaya tetap untuk biaya administrasi dan penjualan adalah 50.000. Tahun 2019 juga 50.000. Maka jumlah biaya administrasi penjualan adalah biaya variabelnya di sini kemudian ditambah dengan tetap dapat 59.600. Sedangkan untuk tahun 2019 adalah 62.000 ya, tinggal ditambah aja variabel dan tetap. Nah, kemudian terakhir kita mencari laba bersih atau net profit. Dari hasil laba kotor yang tadi kita cari dikurang dengan total biaya administrasi dan penjualan, yaitu 59.600. Jadi kalian tinggal kurangi aja laba kotor dikurang dengan biaya administrasi dan penjualan, dapat 30.000. Ini 93.600 dikurang 62.000 dapat 31.600. Oke, jadi selesai ya untuk mencari laba bersih atau laporan laba rugi metode full costing. Nah, kalau untuk metode variable costing, di sini variable costing sendiri kita akan mencoba cari mulai dari penjualan, sama ya, sama di sini dengan metode full costing, cuman bedanya dia pada overhead pabrik ini tidak ada mencantumkan tetap ya, hanya variabel. Tetapnya nanti di akhir. Nih di sini. Tetap. Ya. Oke, kita mulai dari hasil penjualan di sini 280.000. Kemudian harga pokok penjualannya itu dimulai dari persediaan awal 29.200. 29.200 ini dapat dari mana? Dapat dari ini. Informasi persediaan akhir tahun 2018. Jadi
persediaan awal ya untuk tahun 2019 dapat dari persediaan akhir tahun 2018. Misalnya kita mau cari 2018 juga persediaan awalnya dapatnya dari persediaan akhir tahun 2017. Nah, rumusnya yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Oke, karena di tahun 2018 asumsinya tidak ada informasi persediaan awal ya, maka kita nolkan. Kemudian untuk harga pokok penjualan, setelah persediaan awal kita akan menghitung biaya produksi, terdiri dari biaya bahan baku, ditambah biaya tenaga kerja, ditambah biaya overhead pabrik yang hanya variabel. Tinggal dikalikan aja 1000 kali 75 untuk 2018 dan 2019. Begitu juga dengan tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Dapat total biaya produksi 146.000. Nah, sedangkan tahun 2019 116.800. Dapatnya dari mana 146.000? Dapat dari biaya bahan baku, kalian tambahin tenaga kerja, langsung ditambah biaya overhead pabrik yang hanya variabel. Kemudian dapatlah barang yang siap dijual. Barang yang siap jual dapatnya dari persediaan awal ditambah total biaya produksi, dapat 146.000. Masih sama ya, cara rumusnya tuh sama dengan metode full costing. Yang membedakan hanya di bagian overhead pabrik aja, dia tidak mencantumkan tetap. Kayak gini kan ada tetapnya. Kalau ini tidak ada. Nah, kemudian di tahun 2019 di sini sama ya. Untuk barang siap dijual itu adalah diperoleh dari persediaan awal 29.200 ditambah dengan biaya produksi 146. Oke, kemudian setelah dapat barang siap dijual, maka kita akan mencari persediaan akhir. Persediaan akhir diperoleh dari berapa sih unit produksi yang dihasilkan, kemudian berapa unit yang dijual, berarti 800 unit. Nah, berarti 1000 unit dikurang 800 unit sama dengan 200 unit ya. Di sini 200 saya tulis. Kemudian dikali dengan berapa total biaya produksinya ya. Total biaya produksi di sini 146.000 ya. Dibagi dengan 1000 unit. 1000 unit ini adalah stok sebelumnya ya, stok sebelumnya 1000 unit. Jadi persediaan akhirnya itu adalah 200 dikali 146, dapatlah persediaan akhirnya 29.200. Oke, untuk harga pokok penjualannya sendiri, di sini saya dapat 116.800 diperoleh dari, jadi HPP itu diperoleh dari barang yang siap dijual dikurangi persediaan akhir. Nah, jadi rumus harga pokok penjualan itu adalah ya, kalau ditanya rumus harga pokok penjualan untuk perusahaan manufaktur itu apa sih? Barang yang siap dijual dikurang persediaan akhir, atau persediaan awal ya ditambah dengan barang yang siap dijual ya, kemudian dikurang persediaan akhir, dapatlah harga pokok penjualan. Begitu juga dengan cara yang di tahun 2019 ya. Nah, ini setelah kita dapat harga pokok penjualan, kita akan mencari biaya administrasi dan penjualan untuk variabel. Jadi 116.800 dikurang dengan biaya administrasi dan penjualan variabel 9.600, kemudian tahun 2019 itu dikurang dengan 12.000 ya. 146 dikurang 12.000, dapatlah total biaya variabelnya. Nah, setelah selesai kita akan mencari margin kontribusi. Jadi margin kontribusi ini rumusnya adalah hasil penjualan dikurang dengan total biaya variabel. Jadi hasil penjualannya ini 280.000 dikurang dengan total biaya variabel 126.400. Ini dapatnya dari ini ya. Harga pokok penjualan ditambah dengan biaya administrasi dan penjualan. Kalau biaya administrasi penjualan itu kan di luar produksi. Jadi kalau udah selesai menghitung biaya produksi sampai ke harga pokok penjualan, barulah kita cari yang di luar produksi, yaitu biaya administrasi dan penjualan, tapi yang hanya bagian variabel gitu ya. Di sini total biaya
variabelnya 126.400. Berarti hasil penjualannya tinggal kita kurangi aja, 280 dikurang dengan total biaya variabel, yaitu 153.600. Sedangkan margin kontribusi yang tahun 2019, kalian bisa hitung 350.000 ya di sini, dikurang dengan 158.000, dapatlah 192.000. Oke, jadi itulah margin kontribusi. Sedangkan untuk biaya tetap, kita akan menghitungnya setelah margin kontribusi. Nah, di sini kita tulis biaya tetap. Jadi biaya tetap itu terdiri dari apa aja tadi? Biaya overhead pabrik yang tetap dan biaya administrasi penjualan yang tetap. Kalau biaya variabel overhead pabrik, dia ada di bagian tadi kita menghitung biaya produksi. Sedangkan untuk biaya administrasi penjualan yang variabel ditaruh di mana tadi? Ditaruh setelah kita menghitung harga pokok penjualan. Nah, gunanya untuk mencari margin kontribusi. Jadi kita akan menghitung dulu ya, setelah margin kontribusi kita akan hitung berapa biaya tetap. Di sini biaya overhead pabrik yang tetap 92.000, biaya administrasi penjualan yang tetap 50.000, maka jumlah biaya tetapnya adalah 142.000. Setelah mendapatkan jumlah biaya tetap, tinggal kita hitung berapa sih laba bersih ya, net income-nya. Kita hitung dengan mengurangi margin kontribusi 153.600 dikurang dengan berapa jumlah biaya tetap 142.000 ya, dapatlah 11.600. Itulah laba bersihnya. Kemudian untuk tahun 2019 192.000 margin kontribusinya dikurang dengan jumlah biaya tetap 142.000, maka laba bersihnya adalah 50.000. Oke. Jadi di sini jelas berbeda ya cara perhitungan laporan laba rugi untuk metode full costing dan metode variable costing. Jika ditanya bagusnya kita menggunakan metode yang apa gitu ya, yang mana? Kalau sebagai pendapat ya, kalau untuk data independen atau internal dari perusahaan sendiri atau usaha, kalian perlu membuat metode variable costing. Jadi cukup menghitung yang variabel saja, karena itu sangat menunjukkan pengambilan keputusan secara per hari gitu ya. Tapi kalau untuk per tahun yang misalnya untuk diinformasikan kepada pihak luar, itu menggunakan metode full costing karena sudah lengkap perhitungannya, metode tetapnya. Untuk variabel tetapnya masuk, variabel maksud saya biaya variabelnya masuk, biaya tetapnya masuk kayak gitu ya. Baik, sekian dari pembahasan penentuan harga pokok produk. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.